Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Ekal. Oke boy, kali ini kita bakalan ngevlog nih bersama Bang Ikram Nasma. Oh bang, sini kok bang. Macam aja kau. Sini kan kau bang. Iya. Oke, jadi kita kali ini di posisinya di Belam Padang. Jadi kebetulan juga tadi ditelepon sama Bang Ikram, ayo kita ngevlog. Ya kan bang? Enggak. Jadi kita ngevlog di bola bang. Jadi kita ngevlog di Belam Padang. Kebetulan lagi ada acara apa bang? Bayangkara 73. Bayangkara yang ke-73. Polis Expo yang ketiga. Ya, pas 33 bang. Ya pasti. Ada apa dengan angka 3 sebenarnya kan? Angka 3 itu paten loh. Jadi bu, intinya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah, oke? Ya. Channelku juga Ya, subscribe. di bawah bang. Bawah. Jangan lupa subscribe di bawah. Oke. Nah, punya kau bawa punya aku di atas ini. Ya, bawah ya bang. Channelku di atas. Bawah bang. Lah. Yang di atas tuh atas bang. Oh ya atas. Bawah. Oke, jangan lupa subscribe buat kalian yang di bawah ya. Subscribe ya. Oke. Jadi yang paling mantap kal, namanya kan Stan Brimob. Coba kita atas. Oke, karena kau Brimob mantap senjatanya. Mantap ini apa bang? Harus sekali senjata. Ke Brimob bang. Ya, Stan Brimob ya. Nah, jadi ini mau tanya bang, kalau masalah terutama baju nih bang, baju. Ya. Ini baju ini baju anti peluru atau anti bom bang? Ya, jadi dalam satuan Brimob itu terbagi beberapa fungsi. Yang pertama satuan gegana dan satuan pelopor. Ya, jadi untuk dari gegana itu tersendiri terbagi beberapa fungsi. Yang pertama fungsi Jibom atau penjinak bom. Yang kedua fungsi One Terror atau perlawanan teror. Selanjutnya fungsi KBR, kimia, biologi, radioaktif. Itu maksudnya yang bahan kimia. Ya, gitu kan. Selanjutnya fungsi bantis atau bantuan taktis. Ya. Itu gimana tuh bang, bantuan taktis? Bantuan taktis. Jadi bantuan taktis itu yang pertama seperti penyuplai logistik. Ya. Yang bawa barang-barang ilegal gitu bang? Bukan. Yang menyuplai barang-barang logistik. Umpamanya misalkan di situ alat-alat kesehatan, logistik, baik itu logistik makanan, peluru, dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan bagi satuan-satuan baik Jibom, One Terror ataupun KBR yang sedang membutuhkan. Seperti itu. Berarti kalau baju ini untuk bagian bom atau logistik gitu bang? Ya, jadi untuk ini namanya bom suite. Bom suite body armor. Jadi ini dipergunakan pada operator 1 unit Jibom. Nah, jadi yang berhak memakai baju bom suite ini adalah operator 1, ya kan? Operator 1 atau operator 2 dari unit Jibom atau penjinak bom. Ya. Jadi berat body armor tersendiri itu ya, untuk berat bom suite ini kurang lebih 65 sampai 70 kilo. 70 kilo bang? Kurang lebih 60 sampai 70 kilo. Kayak berat badan orangnya ya bang? Ya, kan? Mungkin untuk untuk masyarakat awam ini kelihatannya sepertinya berat, tapi kalau misalkan ditunjang dengan latihan rutin, latihan yang keras, enteng lah itu. Insya Allah sudah biasa gitu kan. Bahkan berlari-lari pun kalau misalkan kita sudah biasa, ini akan terasa mudah, terasa ringan, gitu. Pakai ini harus ada fisik yang kuat lah. Ya, karena ada ditunjang dengan latihan fisik juga. Nah, kalau ini dari senjata sendiri bang, ini apa? Ya, Ini sniper ya bang? ya. Untuk masing-masing senjata yang dipampangkan ini merupakan senjata-senjata yang dipergunakan pada satuan One Terror ya, dengan satuan pelopor atau jungle warfare pada saat melaksanakan pertempuran hutan. Ya. Jadi salah satu fungsi kemampuan atau kemampuan Brimob kan, yaitu penanganan kejahatan terorganisir bersenjata api. Ya, baik itu di perkotaan ataupun di hutan. Ya. Sedangkan untuk di perkotaan itu lebih didominasi oleh pasukan gegana. Ya. Seperti misalkan ada penyanderaan, sabotase, Ada teror, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi masing-masing senjata itu memiliki fungsi. Contohnya misalkan itu six hour. Ya. Nah, six hour ataupun kalau pada fungsi gegana ada stayer AUG SF A3. Itu umumnya bang? Ya. Umum bukan pakai bang? Ya, ini dipergunakan untuk pertempuran jarak dekat.
Ya. atau PJD ya, PJD atau pertempuran jarak dekat atau CQB. Biasanya yang pakai ini penjagaan pos, Bang. Bukan. Jadi Yang biasanya ini dipergunakan pada saat penanggulangan teror di perkotaan. Ya, di perkotaan. Ya, pada umumnya seperti itu. Tapi di hutan juga bisa. Tapi pada umumnya ini lebih enak dan lebih spesifik dipergunakan pada saat pertempuran jarak dekat atau di dalam ruangan. Oh, udah ruangan. Ya. Seperti itu. Kalau untuk drone ini sendiri, Bang? Ya, untuk drone sendiri ini namanya drone Puna AST-8. Jadi ini dipergunakan pada saat misi rekon atau pengintaian. Ya. Ya. Jadi selain untuk pengintaian, yang pertama ini untuk mapping. Ya. Mapping apa itu, Bang? Nah, jadi untuk mapping, jadi maksudnya seperti ini. Pada saat kita melaksanakan operasi, sebelum melaksanakan operasi, yang pertama kita harus terlebih dahulu menggelar TFG atau Tactical Floor Game. Nah, jadi maksudnya kita itu berasumsi sebelum kita melaksanakan operasi, kita di situ membuat perencanaan. Ya, membuat perencanaan, buat plan A, B sampai Z kalau perlu. Kan? Nah, untuk menunjang taktik yang akan kita laksanakan itu diperlukan gambaran real di lapangan. Ya, gambaran asli di lapangan. Kalau ibaratkan kau sekolah tuh belajar dulu, jangan langsung praktek gitu. Ya, umpamanya kita sedang mengintai ada satu target di dalam rumah atau di satu gubuk di dalam hutan. Jadi sebelum kita menggelar operasi, terlebih dahulu kita harus Atur taktiknya dulu. ya atur taktik dengan apa? Dengan mengetahui medan real di lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara mengintai target tersebut, baik itu di dalam rumah ataupun di umpamanya di pondok di dalam hutan. Ya, itu. Jadi pada intinya untuk mengintai target terlebih dahulu supaya pasukan yang akan melaksanakan tugas di lapangan itu akan lebih tahu, lebih mudah. Karena apa? Karena medan yang akan dihadapi sudah terbaca. Ya. Oke, Bang, cukup sekian dan terima kasih, Bang. Oke, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Sama. Ya, terima kasih. Nah, yuk. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat tentara gimana. Ayo, let's go. Oke, Bang. Terima kasih, Bang.